Halo, perkenalkan nama saya Niklas Christian Perlindungan Sekian. Di video ini saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti program magang mandiri di KP Thomas, Blasi Sudarto dan rekan. Program magang ini saya laksanakan di kantor cabang Surabaya yang berlokasi di kawasan Tenggilis. KP ini memiliki kantor pusat di Jakarta dan 2 kantor cabang lainnya yang berada di Surabaya dan juga di Makassar. Selama saya magang di kantor ini, saya mendapatkan banyak pengalaman baru mengenai dunia audit, mulai dari pekerjaan administrasi di kantor hingga bagaimana kita melakukan pelaksanaan audit langsung di lapangan. Sebagai junior auditor, sebelum kita turun ke lapangan, ada banyak hal yang perlu kita siapkan dulu di kantor. Yang pertama, kita membantu menyusun draft laporan keuangan tahun 2025 yang nantinya akan menjadi dasar dalam proses pemeriksaan audit. Setelah itu, kita akan melakukan sampling, yaitu memilih transaksi dan juga setetap tertentu dari data klien yang akan dijadikan sebagai sampel pemeriksaan. Hasil sampling ini kemudian kita masukkan ke dalam berita acara, yaitu dokumen yang digunakan sebagai panduan saat melakukan pengecekan fisik di lapangan nanti atau stock oknum di lapangan nanti. Nah, di sini aku mau tunjukin gambaran dari pekerjaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi sebagai junior auditor di KP ini. Yang pertama, ini adalah tampilan kertas kerja Excel yang kita gunakan untuk menyusun draft laporan keuangan. Di sini kita akan memasukkan data keuangan klien dari tahun 2024 ke tahun 2025, yaitu tahun audit berjalan ke format yang sudah disiapkan, dari neraca sampai dengan catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan proses sampling. Untuk itu, kita akan meminta data dari klien terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat di layar ini adalah contoh data aset tetap yang nantinya kita akan pilih beberapa item sebagai sampel atau uji petik. Pemilihannya ini kita lakukan berdasarkan tingkat risiko, misalnya dengan aset yang nilainya paling besar atau yang dianggap paling material. Nah, setelah proses sampling itu selesai, data sampel yang telah kita pilih sebelumnya akan kita masukkan ke dalam berita acara. Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar dalam pelaksanaan stock oknum. Setelah semua persiapan selesai, kita langsung berkoordinasi dengan klien untuk menentukan jadwal kapan kita berangkat untuk melakukan audit lapangan. Saya sendiri berkesempatan untuk ikut audit keluar Pulau Jawa, yaitu ke daerah Kota Balikpapan dan juga Kabupaten Kutai. Selama melakukan audit lapangan, kita melakukan kas oknum, stok oknum, dan juga vouching sebagai kegiatan utama kita. Nah, yang pertama yang sedang saya lakukan ini adalah stok oknum. Prosedur ini penting karena data yang tercatat di laporan keuangan itu belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan stok oknum, kita bisa memastikan secara langsung bahwa aset yang tercatat benar-benar ada, kondisinya masih layak, dan tidak ada selisih antara catatan dengan kecatatan fisik. Nah, prosesnya ini kita lakukan secara bersama-sama yang didampingi dari petugas dari klien. Untuk aset tetap, kita bakal cek langsung ke lokasi dan mencocokkan dengan data yang sudah ada. Sedangkan untuk persediaan, kita bakal hitung stoknya dan membandingkan dengan kar stok yang sudah diberikan. Berikutnya ini adalah vouching. Kalau pada stok oknum itu kita fokus pada pengecekan fisik aset ataupun fisik persediaan, maka pada vouching ini kita lebih fokus pada pengecekan dokumen pendukungnya. Prosedur ini penting karena keberadaan fisik itu belum cukup untuk membuktikan bahwa suatu transaksi benar-benar terjadi. Kita juga perlu mastiin kalau transaksi tersebut itu didukung oleh dokumen yang sah dan juga telah dicatat dengan benar oleh klien. Nah, cara kita melakukannya itu dari transaksi yang sudah kita sampling sebelumnya, kita bakal menelusuri ke dokumen pendukungnya. Misal untuk aset tetap, kita bisa ngecek dari faktur pajaknya, SP2D-nya, dan juga berita acara serah terimanya. Sedangkan untuk persediaan, kita bisa memeriksa faktur pembelian serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Selanjutnya, setiap dokumen itu kita cocokkan dengan data yang dimiliki oleh klien, mulai dari nomor dokumen, tanggal transaksi, nominal, hingga tanda tangan atau otorisasinya. Jika kita menemukan dokumen yang tidak lengkap atau terdapat perbedaan nominal, bahkan ada informasi yang tidak sesuai, maka temuan tersebut akan kita catat sebagai bahan untuk tindak lanjut dalam proses audit. Nah, ini adalah contoh dari kertas kerja pemeriksaan untuk vouching yang dimana kita mencatat semua penelusuran dokumen kita satu persatu sebagai bukti bahwa prosedur audit itu sudah dilaksanakan. Jadi semua dokumen yang tadi kita cek itu kita masukkan ke dalam kertas kerja dalam bentuk Excel yang seperti ini. Jadi secara keseluruhan pengalaman magang ini memberikan banyak hal yang tidak bisa saya dapatkan di bangku kuliah. Saya jadi lebih paham bagaimana proses audit itu benar-benar berjalan di lapangan. Mulai dari cara membaca laporan keuangan klien, melakukan sampling, menelusuri dokumen saat vouching, bahkan sampai turun langsung ke lapangan untuk melakukan stok oknum.
Selain itu, saya juga bisa menerapkan langsung ilmu yang sudah saya pelajari selama kuliah ke dalam pekerjaan yang nyata dan belajar cara berkomunikasi secara profesional dengan klien. Saya sangat berterima kasih kepada Kantor Akuntan Publik, Dr. Andes Thomas, Blasius Widartoyo, dan rekan, dan juga Kampus UPN Veteran Jawa Timur untuk semua pengalaman baru yang telah diberikan selama program magang ini. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengalaman magang di KP. Terima kasih.